Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Yang sangat saya hormati Ketua BPK Dr. Agung Firman Sampurna yang tadi pakai bahasa Jawa. Kata Ustaz Yusuf Mansur itu ngerpek apa enggak tahu. Wakil Ketua BPK yang saya hormati Dr. Agus Joko Pramono, anggota BPK 1 Dr. Hindra, anggota 3 Bapak Dr. Ahsanul Qasasi, anggota 4 Ibu Isma Yatuni, anggota 5 Profesor Dr. Bahrul Akbar, dan beberapa yang di sini ada Profesor Dr. Heri Azhar, ada Bapak Bakhtiar Arif, juga moderator Bapak Adib, semua yang saya hormati. Dari penyampaian Ketua BPK ini meringankan saya, kata Pak Ustaz Yusuf Mansur sudah kayak khotib, kata. Sudah lebih kiai dari kita yang sudah jadi kiai. Jadi ini meringankan saya untuk tidak ngaji lagi di BPK, karena saya memang sebetulnya agak pantangan ngaji-ngaji seperti ini, karena diatur gitu kan. Tanggalnya diatur, jamnya diatur. Ya tapi ya nggak apa-apa lah, ini takdir. Begini ya, saya itu lama sekali karena saya menekuni dunia ilmu. Lama sekali saya itu mencari-cari format menanamkan ya roh-roh Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks Indonesia. Di antara yang saya temukan adalah hadis Rasulullah SAW, dan ini sahih, saya cek di kitab Bukhari ada, di sahih Muslim ada, dengan varian-varian riwayat yang ada. Berikut ini kami tampilkan ya, atau kami contohkan satu teks yang ada di Bukhari. Suatu saat Nabi itu ngendikan agak unik, unsur akhoka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudara kamu, baik yang dolim itu yang berbuat aniaya atau berbuat kesalahan, aw mazluman, atau yang terzalimi. Tentu itu agak aneh karena Nabi meminta atau menyuruh kita menolong yang mendolimi kita. Tentu sahabat iskal itu janggal itu ya kayak bingung gitu. Hadza nansuruhu mazluman fa kaifa nansuruhu zaliman. Oke ya Rasulullah, kalau kita nolong yang terzalimi itu normal ya, wajar. Tapi bagaimana kita menolong yang mendolimi kita atau yang berbuat zalim? Jawabnya Nabi, tahjuzuhu an zulmi. Kalau di riwayat Bukhari ta'khudhu fawqa yadih. Sebagian riwayat disebut takufu an zulmi. Terus Nabi ngendikan menolong orang zalim itu adalah bikin satu sistem atau melakukan perilaku tertentu yang menjadikan si zalim ini tidak jadi berbuat apa? Kezaliman. Sehingga misalnya negara Indonesia bikin BNN, Badan Narkotika Nasional, yang menangani anti narkotika. Itu adalah badan yang bisa disahkan secara Islam. Memang kita harus bikin satu aturan yang orang zalim itu kira-kira itu jera atau syukur-syukur tidak sampai melakukan kezaliman itu. Nah, kira-kira analoginya, kiasnya adalah seperti BPK. Orang supaya tidak menggunakan uang negara seenaknya, ini harus diawasi. Dan yang ngawasi ini harus ta'khudhu fawqa yadih. Itu kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, nanti saya baca teksnya. Harus bil isti'la wal qahr. Orang yang mengontrol itu yang punya otoritas memaksa. Jadi jangan sampai misalnya kita bupati atau gubernur, yang ngawasi itu satpamnya, malah yang dipecat nanti yang negur. Harus lembaga di atasnya, itu punya hak, punya otoritas untuk dengan tanda kutip memberi sanksi. Jadi ini penting supaya kita tahu bahwa Islam itu hadir di setiap kehidupan kita. Jadi jelas ya, jadi kata Rasulullah, orang yang zalim baik sedang berbuat, karena kalau dalam disiplin bahasa Arab isim fa'il itu zalim itu bisa sedang zalim atau akan zalim. Jadi kalau orang Arab bilang misalnya syarib itu berarti saya sudah minum.
Tapi kalau asyrobu bisa saya sedang minum atau akan minum. Begitu juga di isim fa'il. Zolimun sedang zolim atau akan zolim. Nah yang akan atau sedang dan akan ini harus diawasi oleh satu institusi atau lembaga atau otoritas yang di atasnya. Supaya syukur-syukur kezaliman ini tidak pernah terjadi. Atau kalau kadang terjadi diberi sanksi supaya menjadi efek jerah pada yang lain. Jadi ini supaya kita dapat berkahnya ngaji, karena ini kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Saya baca asli teksnya dalam kitab Bukhari. Ini di kitab saya halaman 387 juz 2 kitab Fathul Bari. Teks dalam Bukhari berbunyi begini. Hadatsana Musaddad, hadatsana Mu'tamir an Humaid an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unsur akhaka zaliman aw mazluman. Qalu ya Rasulullah hadza nansuruhu mazluman fa kaifa nansuruhu zaliman. Terus qala ta'khudhu fawqa yadihi. Terus dalam sarah disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau terus cerita sekian riwayat dalam makna yang sama. Qauluhu ta'khudhu fawqa yadihi. Terus beliau ngendikan wa fi riwayati Mu'ad an Humaid indal Ismaili yakufuhu anil zulmi fadzaka nasruhu iyah. Terus dalam beberapa sarah dijelaskan qala al-Baihaqi ma'nahu anna adz-dzalim mazlumun fi nafsi fadkhulu fi radul mar'i an dzulmihi li nafsi. Terus di sini disebutkan bil isti'la wal qahri. Jadi yang punya otoritas melarang itu harus orang-orang yang punya kekuasaan. Jadi misalnya BPK, entah saya tidak tahu mekanismenya apa, terus dilaporkan polisi, ditangani pihak yang berwajib ketika melihat satu kesalahan. Nah ini penting supaya kita tahu bahwa syariat Islam itu sebetulnya bukan hanya menyangkut orang yang mencuri terus harus dipotong tangannya terus sesuai sanksi-sanksi itu. Ada aturan dalam Islam yang mungkin saat kita tidak sempurna, memang kita tidak pernah sempurna. Itu ada kaidah yang disebut al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Ini memang saya sengaja akan matur secara fikih. Jangan sampai agama ini menjadi alat analisis tapi kemudian tidak ada riwayat. Saya sudah janji sama Tuhan, bukan sekedar sama BPK, janji sama Allah Subhanahu wa taala bahwa umat ini berhak mendapat wirasah nabawiyah. Jadi kalau saya ngaji tidak pakai kitab, itu artinya Anda mendapat pendapat saya. Anda mendapat makalah saya, Anda mendapat ide saya. Padahal umat Islam ini berhak mendapat sumber yang paling murni yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu saya sudah berkomitmen kalau ngaji ya pakai ayat Quran atau pakai hadis atau pakai ihya atau pakai kitab-kitab yang mu'tabar supaya umat ini dapat yang terbaik. Jangan sampai umat itu mendapat pendapat kita. Pendapat kita itu potensinya itu tidak benar. Ya ada potensi benar tapi banyak tidak benernya. Karena sekali benar itu pasti tidak pendapat sebetulnya. Copy paste atau hanya ngikuti pendapat-pendapat ulama sebelumnya. Cuma biar keren dia aku pendapatnya sendiri. Jadi rata-rata yang benar itu sebenarnya tidak pernah pendapatnya sendiri. Cuma supaya keren seakan-akan itu pendapatnya sendiri. Nah yang nggak benar betul dari dia karena ulama dulu jarang salah, hampir nggak pernah salah. Ini catatan dari saya kenapa saya kalau ngaji sering bawa kitab itu sebenarnya sederhana supaya umat ini dapat yang terbaik yaitu dari aina yashrabu bihal muqarrabun, sumber yang masih asli yaitu Al-Quran dan hadis. Nah dalam masalah BPK saya sering guyon sama Mas Adib, Anda jadi pegawai BPK ya harus istighfar kata saya. Karena bahasa kasarnya itu lembaga harus uzon. Karena kalau ada orang bupati kok hidupnya agak boya-boya ini pakai uangnya siapa? Jadi kalau di pondok itu kayak keamanan itu kalau ada santri keluar mau apa, kemana, untuk apa? Jadi agak dilegalkan Bang Suudon. Tapi tidak tahu apa itu waspada pas suudon itu biasanya orang Indonesia pinter ngeles. Jadi kalau suudon dibahasakan apa? Waspada. Saya sering ada seorang satpam di UI Jogja datang ke saya, Gus saya ini satpam, saya sering ngaji jenengan. Yang ganjel ke saya ini harus suudon. Gitu.
Padahal Islam melarang apa? Dan biasanya kalau ada mahasiswa kuliah pakai motor pinjaman, itu ketika motor berjejer-jejer itu lupa tadi minjem motor warna apa, kan semuanya dicoba. Nah, itu pasti satpamnya langsung reaksi, ini ada apa ini kok semua dicoba. Setelah ditanya ternyata jawabannya, wah ini tadi saya pinjem motor milik teman saya, jadi nggak sempat niteni, nggak sempat mana yang saya pinjem, sehingga saya coba-coba. Tapi dia sudah keburu suudzon, terus tanya ini hukumnya gimana suudzon seperti itu? Ribet kan? Atau misalnya saya bupati punya kekayaan warisan, terus saya liburan di Singapura ketemu Mas Adib, mesti dia berhak curiga, saya enggak, karena beliau punya otoritas BPK, saya enggak berhak curiga, dia berhak curiga. Ini kan jadi tidak adil. Saya curiga ke dia agak boleh karena diberi otoritas, dia curiga ke saya boleh. Padahal samain ke Singapura ini karena saya anak orang kaya misalnya, tapi harus disuudoni karena saya pejabat apa? Publik.